Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nursia, salah satu dosen dari jurusan Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Borneo Tarakan. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan ringkasan rencana pembelajaran semester atau RPS mata kuliah Ekologi Hewan. Mata kuliah yang saya ampu ini memiliki bobot 3 SKS yang diprogramkan pada semester 6. Ekologi hewan merupakan mata kuliah yang dirancang agar mahasiswa mampu memahami, memproyeksikan, merencanakan, dan mengumpulkan data terkait konsep-konsep dasar bidang ekologi hewan dan mengamati ekologi hewan serta mengaplikasikan konsep-konsep dasar dan metode-metode dasar bidang ekologi hewan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi Ibu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah hari ini Sehat? sehat. Sarapan? Sudah. Berarti semangat ya mau kuliah hari ini? Hari ini kita akan melanjutkan materi yang ada di mata kuliah ekologi hewan. Ini kita lebih membahas mengenai metode dan teknik sampling hewan terestrial dan akuatik. Nah, pernah nggak kalian punya atau penasaran gitu ya, bagaimana caranya ilmuwan itu menghitung populasi hewan di alam liar? Penasaran banget Bu. Kenapa penasaran Kak? Banget Bu, karena kan ikan itu kan luas banget kan di seluruh dunia. Maksud saya kok mereka bisa menetapkan angka gitu loh, ternyata begini populasinya hewan ini. Iya. Hebat juga sih Bu, cuma saya penasaran. Oh gitu. Yang lain nggak penasaran? Penasaran. Penasaran. Atau bagaimana bisa mempelajari populasi hewan tanpa harus menangkap semuanya gitu. Nah, kemudian bagaimana ilmuwan bisa menghitung populasi gajah di savana, kemudian serangga di hutan hujan tropis gitu ya. Kemudian atau koloni karang gitu. Kira-kira apa jawabannya? Ada yang tahu nggak? Kenapa kira-kira itu? Atau bagaimana kira-kira itu? Setelah punya rasa penasaran, kalian pernah mencoba nggak cari jawabannya? Dan apa yang ditemukan ketika mencari informasi itu? Apa? Mereka meneliti Bu. Meneliti? Ya, meneliti gitu ya. Tapi meneliti itu harus ada cara-caranya. Nah, hari ini ya kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan, 3 pertanyaan besar yang mungkin pernah juga terlintas di pikiran kalian. Bagaimana ilmuwan atau seorang peneliti itu melakukan penelitian di lapangan, dan pokok bahasan yang kita bahas pada hari ini adalah terkait dengan metode dan teknik sampling di hewan terestrial dan akuatik. Ya, selain 3 pertanyaan tadi, kalau saya berikan pertanyaan ini, kalian kira-kira di pikirannya apa kata yang muncul gitu? Apa tuh sampling? Acungkan tangan, sebut namanya. Apa itu sampling? Apa itu sampling? Saya Bu. Ya, silakan. Baik Ibu, perkenalkan nama saya Fitria Rizky Amelia. Jadi sampling itu menurut saya merupakan objek yang akan kita teliti selanjutnya Bu. Yang lain? Saya Bu. Silakan. Alsa. Sampling itu merupakan suatu proses pengambilan sampel untuk selanjutnya dijadikan objek penelitian. Yang lain? Silakan. Menurut saya Bu, sampling itu proses di mana seorang mengambil objek dari satu populasi besar, kemudian akan mewakili populasi tersebut. Oke, kita lihat ya definisi. Jadi sampling itu adalah proses pengambilan sebagian dari individu. Tadi yang terakhir oleh ADH ya menyampaikan bahwa dari populasi itu diambil gitu ya individu yang kemudian menjadi sampel di dalam penelitian. Kemudian ini adalah dari kumpulan sebuah populasi ya untuk mewakili keseluruhan populasi tersebut, dan di dalam suatu penelitian itu akan
menjadi perwakilannya seperti itu ya. Masih ingat nggak apa itu definisi dari populasi? Ada yang masih ingat? Ini, ayo, apa itu populasi? Silakan Rahmat. Populasi adalah objek yang kumpulan besar dari objek yang kita ambil. Itu populasi. Kalau komunitas? Komunitas itu sekumpulan dari individu yang sama jenisnya. Ada yang lain mau berpendapat? Populasi itu adalah kumpulan dari individu. Kemudian komunitas itu adalah kumpulan dari populasi. Kemudian, nah di dalam penelitian ini ada dasar-dasar samplingnya. Konsep dasarnya yaitu sampling ini adalah pengambilan sebagai individu untuk mewakili ya, untuk mewakili keseluruhan populasi tadi sebagaimana pengertian dari sampling. Kemudian populasi tadi kumpulan individu sejenis ya di area tertentu. Kemudian komunitas ini adalah kumpulan berbagai populasi ya, populasi yang berinteraksi di habitat yang sama. Bisa nggak kalau habitatnya berbeda dikatakan komunitas? Tidak ya. Kalau di gurun sama di hutan tropis itu komunitasnya berbeda ya. Nah bisa jadi individu atau populasinya juga akan berbeda hewannya. Yang ada di gurun, yang ada di hutan tropis, yang ada di daerah sungai, di danau itu akan berbeda komunitasnya ya. Kemudian tujuan sampling itu sendiri adalah efisiensi waktu dan biaya penelitian, sehingga itu harus menjadi pertimbangan ketika melakukan penelitian, waktu dan biaya penelitian, karena kita dibatasi oleh dibatasi oleh masa studi kalau mahasiswa ya. Kemudian yang kedua, tujuan dari sampling itu adalah untuk mendapatkan data yang representatif ya, sesuai atau bisa mewakili populasi yang ada di lokasi tersebut dan bisa mencapai tujuan yang kita inginkan di dalam riset tersebut ya. Yang berikutnya, meminimalkan dampak pada ekosistem. Kemudian etika sampling itu ada 3 hal: tidak menyakiti hewan yang disampling ya, ada etikanya juga. Kemudian memperhatikan aspek konservasinya, kemudian memperoleh izin dari otoritas terkait, misalnya ke Taman Nasional atau ke daerah-daerah konservasi. Itu harus ada otoritas dari pemerintah setempat atau yang mempunyai izin lokasi tersebut. Kita harus meminta izin. Kemudian ini pengertian sampel ini adalah proses pengambilan sebagai individu tadi yang sudah sebelumnya di slide sebelumnya. Pengambilan sebagian individu sampel di suatu populasi untuk mewakili keseluruhan populasi tersebut dalam suatu penelitian. Jadi memang harus ada sampelnya, gak bisa diambil semuanya, diambil sampelnya sebagai contoh untuk dianalisis lanjutannya, seperti itu ya. Kemudian pentingnya sampling dalam studi hewan ini, yang pertama sampling pohonan ini sangat penting dilakukan karena pengumpulan data populasi dan pola distribusi spesiesnya, kemudian pengukuran parameter keanekaragaman hayati, kemudian penyediaan landasan ilmiah untuk strategi pengelolaan konservasi, dan pengembangan penelitian ekologi dan perilaku hewan ya. Karena kita bicara tentang ekologi hewan, tapi so far yang akan kita bahas di sini sebenarnya di bidang lain juga menggunakan metode-metode tersebut ya. Kemudian prinsip dasar metode sampling ini ada 3 hal yang saya highlight di sini. Ada representatif, acak dan sistematis, kemudian pengulangan. Jadi hasil sampling itu dia harus mewakili populasi secara akurat. Kemudian ini akan membantu pemilihan lokasi dan metode yang tepat ya, metode yang tepat agar tidak terjadi bias dalam pengumpulan data. Ya, kemudian yang kedua ada acak dan sistematis. Ya, pendekatan pengambilan sampel ini ya disesuaikan dengan kebutuhan penelitian, dapat bersifat random untuk menghindari bias ya, atau sistematis untuk tujuan tertentu. Biasanya kita menentukan ada yang pakai metode pendekatannya adalah proportion sampling ya, atau tekniknya proportion sampling, menentukan kriteria-kriteria tertentu ya. Kemudian yang ketiga ada pengulangan atau replikasi sampling, diperlukan untuk memastikan validitas hasil
dan meminimalkan kesalahan pengulangan, memperkuat kesimpulan statistiknya. Ya, biasanya penelitian-penelitian yang dilakukan di laboratorium atau memberikan sebuah perlakuan, dilakukan sebuah pengulangan seperti itu. Ya, kemudian prinsip desain sampling ini, mengapa tidak semua individu dihitung? Ini tadi ada pertanyaan di awal. Ya, karena yang pertama keterbatasan biaya dan sumber daya. Ya, yang kedua waktu yang terbatas untuk penelitian, kemudian kelangkaan beberapa spesies target, luasnya area yang harus diteliti, kemudian kesulitan akses pada habitat tertentu. Ya, kemudian pengambilan sampel itu ada 3 prinsipnya. Yang pertama, validitas. Desain sampling harus menjamin adanya estimasi yang valid dari parameter populasi. Kemudian statistik regularity-nya, jumlah sampel yang diambil secara random dari populasi secara rata-rata akan mempunyai karakter yang sama, ya, menyerupai karakteristik populasinya tadi. Jadi yang diambil itu harus bisa menggambarkan populasi yang ada di lokasi tersebut. Kemudian optimalisasi desain sampelnya atau metode penarikan sampel dan estimasinya, ini ada 2 hal. Dengan tidak tingkat ketelitian tertentu diperlukan sumber daya yang minimum, kemudian dengan biaya tertentu memberikan ketelitian yang optimal. Jadi mengeluarkan biaya seminimal mungkin tapi data yang diperoleh semaksimal mungkin, ya, untuk bisa menggambarkan populasi yang ada di area tersebut. Kemudian karena kita akan membahas 2 hal metode yang digunakan di populasi terestrial dan akuatik, yang di sini saya ingin sampaikan adalah terkait dengan pengertian atau mengulas saja kembali pemahaman kalian mengenai fauna terestrial, mengenalkan fauna terestrial dan fauna akuatik. Apa itu fauna akuatik? Fauna akuatik itu adalah hewan yang hidup di air tawar atau laut, ya, kemudian terbagi dalam zona air. Masih ingat di mata kuliah biologi laut, ya, di mata kuliah biologi laut itu kan ada stratifikasinya perairan, ada kehidupannya plankton, zooplankton, ya kan. Nah, setiap zona air itu berbeda-beda yang hidup. Kemudian tentang variabilitas rendah, aktivitas terbatas. Kemudian kalau fauna terestrial itu bergerak di tanah dan di udara. Kemudian habitatnya beragam, ada di hutan, di padang rumput, kemudian di gurun, ya. Ada berbagai macam. Kalau kita mungkin di sini ada di Indonesia itu ada savana, ada hutan karena kita banyakkan hutan, ya. Kemudian tantangannya adalah mobilitasnya tinggi. Kalau tantangannya penelitian di terestrial itu mobilitasnya tinggi, pergerakannya lebih tinggi, ya. Perilaku bersembunyinya juga ada kalau di hewan terestrial. Kemudian adaptasi metode sampling diperlukan sesuai karakteristik lingkungan dari dan perilaku fauna target. Jadi menentukan metode di dalam sebuah penelitian, ya, baik itu terestrial, hewan terestrial maupun akuatik, itu kita harus tahu perilaku hewannya. Jangan ngambil metode nih, pengambilan samplingnya adalah metode untuk hewan yang aktif di siang hari gitu. Nah, sementara yang kalian mau teliti itu hewan yang aktif di malam hari, ya. Kemudian kriteria pemilihan metode sampling ini ada 3 hal. Tujuan penelitiannya, melihat tujuan penelitiannya, kemudian karakteristik hewannya tadi sudah saya sebutkan, kemudian sumber dayanya, ya, ketersediaan alat, waktu, tenaga, ya. Kemudian, metode umum sampling pada hewan itu ada 4 saja yang saya ambil di sini. Yang pertama itu random sampling, ya, pengambilan sampel secara acak di seluruh area studi, ya, memberikan kesempatan yang sama untuk setiap individu. Kalau random. Kemudian teknik sampling terestrial ini, teknik utamanya adalah pitfall trap, hand collection, ya, kuadrat dan transect adalah metode yang sering sekali digunakan di dalam studi fauna terestrial. Kemudian untuk serangan nokturnal, kemudian ada Sherman untuk mamalia kecil, ya, funnel trap untuk reptil. Kemudian strategi kombinasinya penggunaan beberapa teknik secara bersamaan yang sering menghasilkan data yang lebih komprehensif untuk mengurangi bias metode tunggal. Biasanya memadukan antara 2 metode pengambilan sampling itu diperlukan supaya hasil
hasil data hasilnya itu bisa lebih akurasinya lebih tinggi. Seperti itu, kita akurasi sampel sesuai kebutuhan ilmiah, kemudian pengembalian hewan ke habitat asli setelah pengamatan, kemudian persyaratan negaranya memperoleh izin penelitian dan metode terkait, kemudian dokumentasi lengkap terhadap spesimen yang diambil, kemudian memahami regulasi konservasi untuk spesies yang dilindungi, kemudian pembagian hasil dengan lembaga setempat, ya seperti itu. Sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan. Kemudian sampling makro fauna debit dasar, alat samplingnya ini pakai edwin grade untuk substrat lunak atau lumpur, ya. Ada polar grade untuk substrat yang kasar atau pasif, ada sopel sekop untuk perairan dangkal, kemudian ada serganet untuk sungai berbatu, ada korex untuk sampel vertikal substrat, ya. Kemudian prosedur pengolahannya, pengambilan substrat dengan alat yang sesuai, pencucian substrat dalam saringan yang bertingkat biasanya dilakukan, ya, dari besaran saringannya itu bertingkat supaya sampel-sampel yang kita inginkan itu tidak terbawa oleh aliran. Kemudian pemisahan organisme dari material lain, pengawetan dalam alkohol 70% atau formalin. Di lab kita kan ada tuh, ada wetan-wetan yang menjadi wetan formalin sebagai contoh untuk praktikum, ya. Kemudian efektif untuk sungai yang dangkal dengan jernih, ya. Peralatan terdiri dari generator, kontrol dan anoda katoda, kemudian harus disesuaikan dengan kondisi konduktivitas air dan ukuran clearance target, hanya boleh dioperasikan oleh personel terlatih dengan sertifikasi. Ini untuk plankton biasanya, ya, pakai jaring. Nekton juga sih, jadi ikan-ikan kecil, ya. Pengambilan sampel larva dan telur, metode samplingnya menggunakan plankton net juga biasanya seperti itu, yang levelnya adalah 100 sampai 500 mikrometer, ya. Kemudian identifikasi larva ini membutuhkan keahlian khusus, ya, sering memerlukan analisis mikroskopis di laboratorium. Data ini sangat berharga untuk memahami siklus reproduksi biasanya kalau mau riset tentang larva dan telur, ya. Kemudian nah, ini parameter lingkungan itu penting, ya. Nah, satu hal yang penting diperhatikan dalam riset adalah parameter lingkungan. Kenapa? Karena aktivitas harian dari organisme tersebut bergantung sama parameter lingkungan. Contoh seperti misalnya suhu, DO, kemudian pH, ya, kemudian kecerahan atau kekeruhan, salinitas kalau di laut, ya. Itu terlihat dokumentasi dan identifikasi spesimen itu penting, ya. Dokumentasi visual, ya, foto, video, gitu, ya, paling perilaku itu sangat penting untuk mengambil videonya, ya, menghitung ulang perilaku apa yang terjadi. Kemudian identifikasi taksonomi untuk melihat dia di mana, apa dia spesies atau dia golongan yang mana familinya, ya. Kemudian di koleksi secara digital itu penting untuk memberitahu lagi orang lain bahwa di daerah tersebut ditemukan hewan-hewan ini, ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Saya skip ini. Kemudian permasalahan umum pada sampling, permasalahan umum pada sampling ini biasanya bias umum, alat dan metode, makanya harus tepat, ya, harus tepat metode yang digunakan dalam proses sampling, ya, itu penting sekali untuk dicatat, ya. Berenam dari Putri ke depan, Ivana, kemudian Fitri ke belakang. Nah, itu satu kelompok. Ada dua simulasi kasus, ya. Ini ada dua kasus. Ya, kasusnya di hewan terestrial dan hewan akuatik. Yang pertama
daerah pegunungan. Fokusnya di burung diurnal, yaitu burung yang aktif di siang hari dan juga nocturnal di malam hari. Karena kami terbatas cuma 3 orang dan pokoknya begitu, ada dari terbatas, jadi kami itu pada waktu siang hari kami memutuskan kami akan menggunakan strategi sampling point count. Jadi kami akan berdiri di satu titik yang sudah kami tentukan dan terus kami akan mencatat burung apa saja yang kami dengar atau kami temukan. Kemudian pada malam hari, karena memang kita nggak bisa melihat pakai mata telanjang, ya kami memutuskan untuk menggunakan misnet. Karena lebih praktis juga, bisa dibuat sendiri, terus tinggal dipasang, ya udah selesai dan aja juga nggak perlu banyak-banyak. Kemudian lanjut. Kemudian untuk di studi kasus kedua kan untuk meneliti populasi udang di daerah rawa-rawa air payau, kami memutuskan untuk menggunakan trap atau bubu yang tadi udah dijelasin. Jadi karena bubu kalau di dalam tuh nggak mungkin ditaruh bubu kayak gitu kan, jadi kalau di daerah rawa-rawa tuh lebih pas. Jadi pas airnya pasang, udang-udangnya tuh akan masuk ke dalam trap itu. Tapi pas udah surut, udang itu nggak usah keluar lagi. Jadi itulah data yang akan kami ambil, yang kami teliti di udang dalam buku tersebut. Dan juga karena keterbatasan penglihatan kita di lumpur-lumpur gitu nggak bisa, jadi ya udah kita tinggalin buku aja di situ. Kemudian nanti kita ambil. Begitu Bu, dari teman saya. Terima kasih. Coba silakan di malam hari. Kombinasi metode yang paling efektif menurut kami itu adalah yang pertama point count, yaitu cocok untuk digunakan pada penelitian pada burung diurnal dan dilakukan pada pagi hari dengan tim yang kecil. Karena kan keterbatasannya di sini adalah timnya hanya 3 orang, jadi point count itu cocok digunakan dalam penelitian ini. Lalu menggunakan misnet juga ideal untuk menangkap burung kecil baik di diurnal maupun nocturnal karena dia bisa ditempatkan di diam satu tempat. Jadi dan untuk mendeteksi burung nocturnal yang biasanya sulit untuk dilihat, kami menggunakan rekaman suara yang menurut kami itu cocok untuk mendeteksi burung yang ada di sekitarnya. Lalu untuk kasus yang kedua, populasi udang di rawa air payau, strategi yang kami gunakan di sini stratified sampling, random sampling yang menggunakan area dengan kedalaman dan substrat yang berbeda 2 kili secara adil. Dan menggunakan bubu yang dipasang pada saat pada saat air sedang surut. Lalu nanti ketika airnya pasang ditungguin, terus nanti kalau kita surut lagi baru diambil dari bubunya. Mengenai studi kasus simulasi yang kasus 1 dan kasus 2. Jadi di kasus 1 ada beberapa kriteria waktu penelitiannya. Pertama, pada musim kemarau fokus burungnya yaitu ada 2, burung diurnal atau yang aktif pada siang hari dan nocturnal yang aktif pada malam hari. Kemudian ada area hutannya primat dan sekunder dan keterbatasannya hanya mengenai data dan hanya 3 orang saja. Jadi kami memutuskan untuk menggunakan kombinasi metode yang paling efektif, yaitu menggunakan visual encounter survey, yang dimana metode visual encounter survey ini pengamatan secara langsung tapi tanpa menggunakan plot. Jadi di mana ada burung di situ terbang, kita langsung amati saja. Alat bantu amatnya itu bisa berupa teropong, bisa, atau pengamatan yang masih bisa dijangkau di ketinggian tertentu oleh mata. Jadi kita jawabnya, jadi kita mengamatinya langsung secara langsung. Kemudian untuk burung nocturnalnya kita bisa menggunakan trap misnet. Itu. Yang kedua yaitu populasi udang di rawa air payau. Kami memutuskan untuk menggunakan plot terlebih dahulu untuk
strategi sampling yang kami gunakan yaitu yang pertama itu bootstrap. Samplingnya itu ya metode random acak atau proporsi sampling. Terus strateginya ada yang pertama itu metode bootstrap. Nah, hampir sama dengan kelompok-kelompok yang lain tadi, kami menggunakan bootstrap karena dia cocok untuk di daerah air payau sama di mangrove, pokoknya cocok. Nah, karena juga dia khusus untuk pasang dan surut, karena itu kan di situ dia kalau di mangrove kan untuk pasang dan surut. Nah, terus tuh kami menggunakan bootstrap. Nah, yang kedua itu ekstra digunakan GPS. Kenapa kami menggunakan itu sebagai penanda lokasi kami pada saat jadi enak untuk sebagai penandanya saat pasang dan surutnya air. Jadi kami enak untuk mengambil datanya tersebut. Ya, itu dari kelompok ini. Langsung dalam kehidupan sehari-hari sudah tahu sebenarnya metode itu, cuman mungkin secara keilmuan atau secara teoritisnya kita belum memahaminya. Nah, mudah-mudahan dari apa yang kita pelajari hari ini tuh kalian bisa mendapatkan informasi yang lebih luas, lebih banyak, bisa diaplikasikan nanti pada saat tugas akhir. Nah, karena pengetahuan kita selama ini mungkin terbatas, sehingga kita tidak mengetahui itu adalah sebuah metode dalam sebuah riset, ya kan? Iya. Nah, materi yang akan saya sampaikan hari ini, terima kasih sekali lagi atas kehadirannya pada mata kuliah ekologi hewan, materi metode atau teknik sampling untuk hewan terestrial dan hewan akuatik. Semoga materi yang kita pelajari hari ini kalian bisa mendapatkan informasi yang baru. Saya pun mendapatkan atau bisa belajar lebih banyak dari yang kalian pelajari hari ini. Ya, saya akhiri dengan topik ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa refleksi selanjutnya adalah belajar materi selanjutnya untuk aplikasi di lapangan metode-metode yang kita pelajari hari ini. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada tim asesor sertifikasi dosen atas waktu, perhatian, dan penilaiannya terhadap rekaman kegiatan pembelajaran yang saya sajikan. Video ini merupakan bagian dari komitmen saya dalam melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu dan berpusat pada mahasiswa sesuai dengan standar pendidikan tinggi di Indonesia. Terakhir, semoga mata kuliah ini menjadi ruang belajar yang bermakna dan menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.